Cek. Deg-degan ya Bu ya. Jadi belum ceramah ini udah deg-degan di hadapan Bapak Guru segala ini, Ibu Guru, nenek, sanak segala. Kalau menjadi satu ini kelihatan kompaknya Pak ya. Sebenarnya kelihatan kompaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa ulaika humul ghafilun. Thumma wala ونفس من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Sadaqallahul azim. Qala kitabul hadis nabiyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah wa thumma la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi hatta yuhibbu li nafsihi. Shadaqallahul azim. Jamaah takziah Bapak Ibu segalo, nenek, datuk segalo yang hadir pada malam itu, kepada Bapak Imam, Horib, Khotib, Bapak RT, dan mungkin ada staf Bapak Desa dan lain sebagainya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Semoga dengan kumpulnya kita di malam hari ini yang kami hormati mendapatkan syafaat dan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira nikmat tidak Pak? Malam hari ini kita berkumpul yang jarang kita melakukan perkumpulan ini. Setelah kita makan bersama, minum bersama, merokok, duduk santai bersama, lalu lemaknya rasanya Pak. Rasanya tangan itu ada lagi, saking lemaknya.
Tapi pas kita bangun tidur kenyang tadi, terasa lagi, oh iya masih ada utang ternyata. Nggak kerja lagi, nggak gigih lagi kita bekerja untuk mempertaruhkan kehidupan di dalam keluarga kita. Sebagai kita manusia harus selalu berusaha dan jangan pernah berputus asa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul apa betul, Pak? Nikmat yang besar yang kita rasakan pada malam hari ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, barang siapa kalian wahai umatku yang saling mencintai satu sama yang lain, yang mencintai satu sama yang lain, saudara sanak, tetangga kanan kiri dan lain sebagainya, dengan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan cinta kita yang diberikan cahaya kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat kita. Ngapa Ustaz? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan sudah meninggal. Ngapa pada melihat kita segala di perkumpulan pada malam hari kok? Ngicu rasanya Ustaz. Cik mana Pak kira-kira? Pas apa belum Pak? Kalau sekiranya pas tidak usah kita bahas. Kalau belum kita lanjutkan. Jadi di Siko tidak ada Ustaz Bu ya. Bapak Ibu segala, nenek datuk segala, adik kakak segala, tidak ada Ustaz di Siko. Kita belajar sama-sama. Saya berbicara di Siko, ngomong di Siko karena ingin mengingatkan diri saya sendiri dan ingin mendapatkan berkah dari jamaah tausiah pada malam hari itu. Jadi tidak ada Ustaz, kita sama-sama belajar. Wahai Ustaz, kenapa Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat kita pada malam hari ini? Karena apa? Yang namanya mati itu bukan berarti akhir dari segalanya. Betul apa betul? Lemah kalau mati itu akhir dari segalanya, tidak ada yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah lemahnya kita hidup, sekendaknya baik kita hidup, mati tidak ada pertanggungjawaban. Tetapi kita di dalam beragama Islam, sesuai agama yang kita yakini, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa Al-Quran itu? Untuk memberikan bocoran untuk kita semua. Kira-kira apa nanti setelah kita mati itu yang akan dipertanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur. Nah itulah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak hanya ketika orang kesurupan dibacakan ayat suci Al-Quran biar jinnya kebakar, misalnya, bukan hanya setannya yang dibakar, bukan, tapi tujuan Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk menunjukkan kepada kita cahaya jalan yang lurus dan kita selamat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cahaya Al-Quran tersebut. Jadi yang namanya mati itu jasad kita saja. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kau mengetahui ketika di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi setelah itu kau meninggal, apakah engkau mengerti bahasanya engkau setelah mati akan menjawab setiap sholawat yang dijawab oleh umatmu, dan setiap engkau menjawab, setiap sholawat yang kita jawab adalah itu merupakan cahaya dari baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa?
Jasadnya aja mati, tapi ruhnya ketika kita mengantarkan sanak saudara kita ke dalam kemakaman, apa yang kita lakukan ketika kita masuki ke dalam makam? Assalamualaikum ya ahli kubur. Ustaz, kira-kira ngapo kita masuk dalam pemakaman itu mengucapkan salam? Bukannya orang tua lah mati, Ustaz. Cek mana nak jawabnya orang lah mati itu? Ya kelihatannya mati di dunia, Pak. Tapi sebenarnya ketika kita mengucapkan salam kepada beliau, beliau menjawab, waalaikumsalam, wahai saudaraku, kawanku, seiman, seakidah. Tetapi kita tidak pacak mendengarkannya langsung. Karena disitulah diadakan rukun iman yang terakhir, yaitu percaya kepada yang gaib. Jadi ketika kita mengirimkan doa kepada saudara sanak datuk kita, kira-kira nyampe enggak Ustaz? Nyampe. Karena ketika datuk kita telah meninggal, kita membaca surat Al-Fatihah, kita kirimkan, niatkan untuk datuk kita setelah sholat misalnya. Datuk itu sangat berterima kasih. Dia menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata wahai Allah, aku berhasil mendidik anakku menularkan agama Islam ini, menyampaikan agama Islam ini, sehingga Al-Fatihah dikirimkan kembali kepadaku setelah aku pernah mengajarkan kepadanya. Artinya setiap anak yang sukses, anak yang berhasil itu bukan anak yang misalkan mempunyai takhta yang tinggi saja, anak yang mempunyai perkebunan misalnya, yang mempunyai banyak mobil misalnya, atau mempunyai banyak segala hal. Tetapi anak yang sukses bagi setiap orang tua adalah anak yang sanggup menyolatkan kedua orang tuanya, dan dia sanggup dalam setiap sholat menyebut orang tuanya yang telah almarhum dan mengirimkan surat Al-Fatihah dan ayat-ayat lainnya. Itulah sukses di dalam skala yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah Pak? Rasanya udah 10 menit enggak ya? Kata Bang Saradi, saya manggil Bang Saradi itu abang ya. Kadang kakak manggilnya abang. Bang, ngapo ndak aku bawa ke situ? Kalau kau duduk aja di situ. Kalau kau ngecek dikit lah di situ. Jadi kalau disuruh ceramah ini rasanya belum pantasnya nih Bu ya. Belum pantasnya kalau bapak dan ibu, saudara segalanya ketemu di luar itu negurlah. Kalau misalkan saya berbuat yang nggak baik, tegur Bu. Jangan dibiarkan Pak ya. Jangan dibiarkan. Mungkin dikala itu ya mungkin sebenarnya itulah itu yang sebenarnya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan setiap manusia ini punya salah Bapak Ibu sekalian. Setiap orang ini mempunyai kesalahan dan mempunyai aib. Nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala itu apa? Allah menutupi setiap aib kita di mata orang lain. Seandainya Allah nak buka aib kita segala ini Pak, mana rasanya? Seandainya Allah ini memperlihatkan aib kita, memampangkan aib kita ini segala yang pernah kita lakukan di atas permukaan bumi ini, rasanya tidur kita ini tidak akan pernah keluar rumah rasanya. Betul tidak Pak? Jadi setiap orang mempunyai masalah, mempunyai problem, mempunyai kesalahan. Sebaik-baik itu adalah orang yang mau memperbaiki kesalahan kita, dan dari kesalahan kita itu kita jadikan pelajaran untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kewajiban kita, yaitu sholat lima waktu. Itu ada manusia yang tidak bersalah. Ketika kita datang yang dikubur,
kita datang ke tempat kubur, kata orang yang belum meninggal ini, Bu, rasanya ngeri kalau ngecek masalah peninggal ini. Kalau berbicara masalah maut datang ini, kita tidak akan pernah ada yang tahu. Ngapa tidak ada yang tahu? Memang tidak ada yang tahu. Walaupun ada yang pada awalnya, setiap orang yang meninggal itu ada yang sakit duluan. Tetapi ada yang tidak sakit, tidak ngapa-ngapa, tiba-tiba diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi artinya apa? Artinya kapan saja waktunya, kita harus tetap selalu eksis, mempersiapkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat janganlah kita tinggalkan. Ada masjid, kita ada ke masjid itu cek mano azan, kita datang ke masjid. Seandainya kalau kita tidak mempersiapkan dari sekarang, dari detik ini, dari kapanpun, kalau tiba-tiba Allah memanggil kita ketika kita belum bertaubat, kita belum siap untuk kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi artinya apa? Taubat itu continue. Artinya apa? Terus menerus. Bukan taubat setelah kita melaksanakan dosa besar, aku tidak taubat. Tidak seperti itu. Jadi setiap waktu, setiap saat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, orang yang cerdas, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang selalu mengingat mautnya, mengingat kematian. Kalau orang itu mengingat kematian, ia akan selalu memperbaiki akhlaknya, dirinya, dan akan memperbaiki setiap kehidupannya untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup untuk mati. Yang namanya mati itu tidak hanya tua yang duluan, tidak hanya yang umurnya sudah 100 tahun, tetapi mati itu adalah perkara yang simalakama, perkara yang misterius, seperti pohon kelapa itu. Kita lihat pohon kelapa, bukan kelapa sawit ya Pak. Kalau kelapa sawit sekarang kita ngecek kelapa sawit ini rasanya lesu. Harga 700.000. Nggak mano, banyak yang dampaknya, minyak, bensin lah berapa gini. Hidup ketemu rasa-rasanya Pak, kalau dibandingkan dalam keadaan saat ini. Tapi bersyukur aja, mudah-mudahan 1 bulan ke depan nanti sawit akan lebih mahal dan kita akan mendapatkan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal. Tapi jangan lupa kalau banyak duit. Nah ini masalahnya. Kalau banyak duit dikit, tidak ada inge-ingenya ke Allah. Minimal ucap alhamdulillah, jadilah alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, berikan rezeki kepadaku ya Allah. Kau berikan rezeki kepada aku, niat ya Allah, kalau sawit besok lebih mahal lagi, aku nggak sedekah ke masjid, aku nggak sedekah ke orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Aku niatkan ya Allah, karena Engkau, aku akan memberikan sebagai hartaku untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk aku ambil lagi nanti. Kapan kita ngambilnya? Nanti ketika kita di alam kubur. Sejatinya kita sedekah ini bukan untuk yang lain, untuk kita dewe. Ya Pak, ya Pak. Ya Pak. Ya kan aja Pak. Biar cepat selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah Bu? Nampaknya suasana kenyang itu sudah membawa ke alam ngantuk-ngantuk gitu ya. Kenyangan makan tadi. Nah aku nanya lah ke ibu yang di ujung situ, boleh Pak ya? Boleh. Tanya lah. Bu. Depan galo.
Kiro-kiro yang dimakan tadi ini maaf Pak ya. Ini untuk biar kita suasananya enggak tegang, enggak kaku ya. Kiro-kiro yang masak, yang menyiapkan makanan tadi itu uang dari saubul hajat, apa uang dari saudaranya, apa perkumpulan dari kita tetangga kanan kiri? Perkumpulan Pak ya? Alhamdulillah. Ini yang saya takutkan sebenarnya. Seandainya ini tadi meleset, maka saya akan panjang ceramahnya. Tapi alhamdulillah ini sudah selesai, tidak usah kita bahas lagi. Alhamdulillah, itulah orang Islam. Kalau ada saudara kita sakit, ada saudara kita itu terkena musibah, kita keluarkan sebagian harta kita untuk menutupi orang-orang yang sedih, untuk menutupi saudara kita. Islam itu saudara, bukan orang yang lain di tetangga kita itu orang lain, bukan, itu saudara kita kan. Dan itulah makna hadis yang saya bawakan tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi. Jangan ngaku kalian beriman, jangan ngaku kalian orang soleh, orang yang sholat banyak ibadahnya, tetapi kalau tidak peduli dengan orang-orang yang membutuhkan, tidak peduli dengan orang yang ada di sekitarmu, sebenarnya orang-orang di sekitarmu adalah saudaramu sendiri. Jelas Bu? Jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sholawat bareng-bareng ya Bu, biar kita tidak ngantuk. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Semoga dengan sholawat yang kita bacakan pada malam hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Semoga dengan sholawat ini rizki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita udah tua dan akhirnya menghadap Allah, nanti kita tidak repot-repot lagi ketika kita punya anak cucu yang soleh. Anak kita yang menyolatkannya nanti. PR bagi kita semua Bu. Jangan sampai ibu kita yang meninggal nanti, jangan sampai ada orang lain yang akan menyolatkan, yang akan memandikan. Anakmu itulah yang paling afdol. PR bagi kita sebagai orang tua. Jangan terima bersih begitu saja. Ada kewajiban yang lebih besar dalam rumah tangga kita. Siapa yang akan menghantarkan agama Islam ini kalau bukan anak-anak kita nanti yang akan mengirimkan pahala, transferan pahala nanti kepada kita semua. Betul tidak Bu? Jadi dengan sholawat ini semoga semuanya dimudahkan. Yang punya hutang, yang kira-kira berat untuk membayarkan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membayarnya dengan cara Allah. Amin. Dan yang paling penting adalah harga sawit ini. Dengan sholawat pada malam hari ini paling lama 1 bulan ke depan, insya Allah sawit akan naik harganya dan kita semua bisa bersedekah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting. Jadi ibadah pada malam hari ini yang paling tinggi bukan ceramahnya ini Pak Ibu ya.
Bukan ceramah kita yang kita kece dari Al-Quran tadi lebih besar pahalanya, tetapi yang lebih tinggi dari pertemuan kita majelis takziah pada malam hari ini adalah pembacaan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berikan satu kisah terakhir untuk Bapak Ibu sekalian, untuk oleh-oleh Bapak Ibu kelak kalau balik. Biasanya kalau kita pergi itu ada yang nanya di rumah, apa oleh-oleh? Nah itu kita kasihkan kepada anak atau yang tidak hadir pada malam hari ini. Oleh-olehnya begini Bu, ada suatu kisah seseorang pemuda ini datang di akhirat ini menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, timbangan keburukan ini dibandingkan kebaikannya masih berat timbangan kebaikannya. Padahal setelah dilihatkan di CCTV secara Allah Subhanahu Wa Taala, diperlihatkan dosa-dosanya begitu banyak, orang ini yang bisa memberatkan timbangan di yaumul mizan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu nanti adalah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kenapa timbangannya itu lebih besar? Timbangannya, amalnya itu dapat menghantarkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala, karena nur cahaya sholawat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Bapak tadilah jawab nggak tahu, Bapak tadilah paham, selesai. Tapi ada yang masih ragu masalah yang tengok ini. Allah Akbar. Jadi sedikit saya lanjutkan. Insya Allah 5 menit lagi selesai Bapak. Karena udah bingung materinya aku lagi dari kece. Itulah salawat nur dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidur bersama istrinya Aisyah. Tahu Aisyah? Tahu Aisyah Bu? Tahu. Siapa Aisyah? Ada nih yang namanya Aisyah itu. Alhamdulillah kalau ada, pasti ahli surga karena Aisyah itu adalah istrinya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidur bersama Siti Aisyah, kemudian tidak lama tiba-tiba Aisyah ini terbangun Bapak Ibu sekalian. Terbangun. Di mana dicari nih Rasulullah tadi ada di samping, tiba-tiba ini ada. Dicari di kamar, dicari di Aisyah ini keluar pada malam hari, tengah malam keluar, dicari tidak ada. Ujung-ujungnya Aisyah ini pergi ke Masjid Nabawi. Aisyah pergi melihat di situ ada Rasulullah seorang di dalam masjid. Dia melihat Rasulullah SAW sedang sholat. Dia melihat Rasulullah SAW sedang sujud yang begitu dalam, yang begitu lama. Kemudian Aisyah di tengah-tengah selesainya tahiyat terakhir baginda Nabi Muhammad SAW, Aisyah ini bertanya, ya Rasulullah, tidak adakah waktu sejenak untuk istirahat saja Rasulullah? Sebentar saja istirahat ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, ada apa wahai Aisyah? Ya Rasulullah, engkau adalah manusia yang maksum. Engkau adalah manusia yang namanya sudah tertulis di dalam surganya Allah. Namamu sejajar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berada di samping Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau adalah orang yang maksum. Engkau adalah orang yang memegang kunci surganya Allah Subhanahu Wa Taala ya Rasulullah. Ya Aisyah, ya Aisyah, dalam setiap malam ini aku salat, aku bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku membentangkan surbanku ini ya Aisyah. Aku bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa wahai ya Rasulullah? Ya Aisyah, siapakah yang akan menambah dosa
umatku nanti, umatku yang meninggalkan sholat, umatku yang banyak dosa, yang banyak maksiat, yang tidak mau bersedekah walaupun ia banyak hartanya. Ketika ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ia belum dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang menambah taubatnya ini, ya Isa? Yang menambah taubatnya ini bilang, aku ya Aisyah, aku yang menambah taubatnya mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Dalam setiap malam aku meletakkan sorbanku ini 1000 kali aku sujud kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatku ya Aisyah. Ya Rabbi, Allahumma ajirna minan nar fi ummati, Allahumma ajirna minan nar fi ummati, udkhulul illa jannati. Itulah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Pantas tidak kalau kita tidak bersolat kepada baginda Nabi? Pantas tidak, Bu? Bersolawatlah. Bersolawat gratis. Ibadah tanpa syarat itu di atas permukaan bumi ini dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya bersolawat, maupun kita suci maupun kita dalam tidak ada keadaan suci, solawat itu ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang-orang yang bersolawat, aku akan berjanji kepada Rasulullah, orang-orang yang bersolawat nanti akan aku jemput dan akan aku gandeng tangannya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selesai Bapak Ibu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya kelar. Pada malam hari ini, malam yang indah, saking indahnya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat takziah pada malam hari ini. Semoga almarhum